Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdus Saktiansa. Saya selaku moderator di kelompok saya. Kelompok saya terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Kevin Taurean, yang kedua ada Dwi Setiawan, yang ketiga ada saya sendiri, Abdus Saktiansa, dan yang terakhir tentunya ada Mas Heri Darmawan. Untuk presentasi kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan strategi pengembangan pemasaran telur ayam ras di pasar tradisional Kabupaten Jombang. Nah, untuk pemateri pertama tentunya akan diisi oleh Mas Kevin Taurean, yang pemateri kedua diisi oleh Mas Heri Darmawan, untuk pemateri ketiga diisi oleh Dusdawan, dan untuk pemateri terakhir keempat yaitu untuk saya sendiri, Aksedensa. Oke, tanpa panjang kali lebar lagi, pemateri pertama akan dilanjutkan oleh Mas Kevin Taurean. Telur merupakan bahan makanan yang memiliki nilai gizi cukup tinggi. Kandungan vitamin yang paling tinggi pada suatu butir telur adalah vitamin A. Mineral yang paling tinggi pada telur adalah fosfor, disusul oleh mineral lain seperti sodium, potasium, kalsium, magnesium, besi, dan seng. Marlina pada 2013 menyatakan konsumsi telur lebih tinggi daripada konsumsi hasil ternak lain, karena mudah diproses dan harganya relatif murah. Pemasaran telur merupakan proses akhir dari suatu kegiatan usaha peternakan telur ayam ras, di mana peternak atau produsen menyampaikan hasil produksinya kepada konsumen dengan bantuan lembaga pemasaran yang terdapat satu atau lebih dari lembaga pemasaran yang terlibat. Aktivitas pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang paling penting, di mana pada kegiatan ini tujuannya adalah menyalurkan produk berupa telur ayam ras dari peternak sampai ke tangan konsumen. Konsumen yang melibatkan beberapa lembaga pemasaran untuk memudahkan produsen dalam menyalurkan telur. Ndok Bendot adalah salah satu supplier telur yang berada di Mojo Agung dan mendistribusikan telur dari kandang ke konsumen. Sehingga dari tahun 2021 hingga sekarang, Ndok Bendot memiliki banyak pelanggan yang semakin bertambah di setiap minggu atau bulannya. Selain itu, telur yang dijual oleh supplier Ndok Bendot ada beberapa macam grade telur atau kualitas telur, mulai dari grade A, B, C, B1, dan B. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hari. Ya, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan gambaran umum dari rencana usaha. Yang pertama yaitu kondisi umum lingkungan. Telur merupakan salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan, dan susu. Telur yang dikonsumsi oleh manusia umumnya berasal dari beberapa jenis unggas, seperti ayam, bebek, dan angsa. Sebagian besar produk telur ayam yang ditujukan untuk konsumsi manusia itu tidak dibuahi oleh ayam penjantan, namun telur yang dibuahi dapat pula dimakan, meskipun tidak memiliki perbedaan kandungan nutrisi yang signifikan. Telur pasaran yang dibuahi umumnya tidak mengandung embrio yang berkembang karena disimpan dalam lemari pendingin, sehingga dapat mencegah pertumbuhan sel-sel dalam telur. Lalu yang kedua itu gambaran potensi sumber daya alam dan peluang pasar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, merencanakan gerakan konsumsi telur ayam. Gerakan ini dimaksudkan untuk membantu peternak ayam petelur dan dalam rangka meningkatkan gizi di masa pandemi ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu peternak ayam petelur yang saat ini mengalami penurunan harga. Fraksi DPR RI P3 ini hari ini merencanakan gerakan nasional konsumsi telur ayam. Gerakan ini sebagai komitmen P3 untuk membantu peternak ayam petelur yang saat ini harganya jeblok di pasaran. Lalu peluang bisnis telur merupakan bisnis yang menjanjikan dan ampuh. Yang penting punya modal. Bisnis telur ini tidaklah murah.
Sehingga untuk berinvestasi membutuhkan modal yang tidak sedikit. Di tengah pandemi ini, sebagian besar bisnis banyak yang gulung tikar. Lalu untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dwi Setiawan. Ya, terima kasih Mas Hari Darmawan. Jadi saya akan meneruskan bab 2 yang C adalah gambaran produk. Usaha telur pindot ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan menggunakan sepeda motor dan tosa atau kendaraan beroda tiga. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pemasaran ada dua cara, yaitu dengan penjualan langsung dan pemesanan. Dok Pindot memulai usahanya sejak tahun 2021 dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Pembelian telur bukan lagi ke pasar, akan tetapi langsung ke peternakan. Upaya pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelanggan di wilayah Kabupaten Jombang seperti Detek, Kebun Dalem, Pademangan, dan khususnya Mancilan, yaitu dengan memanfaatkan kualitas produk, pelayanan, dan pemasaran. Yang D ada analisis ekonomi, itu ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal itu ada juga kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama dari kekuatan itu telur ayam ras hampir memiliki kandungan bergizi terlengkap dibandingkan makanan lainnya. Yang kedua, rasa telur dari ayam ras lebih enak. Yang ketiga, gizi telur horn lebih banyak kalau dibandingkan dengan telur asin. Lalu untuk kelemahannya faktor internal yaitu pertama, telur horn apabila pecah maka akan muncul bau-bau yang tidak sedap. Yang kedua, harga telur horn sangatlah fluktuasi. Yang ketiga, mudah cepat kopior atau busuk kalau tidak disimpan di tempat yang tepat. Yang keempat, hanya bisa bertahan kurang lebih 3 minggu. Kemudian, dari faktor eksternal itu ada peluang dan ancaman. Yang pertama dari peluang itu tidak begitu banyak bersaing karena takut keturunan harga dan pasti busuk. Yang kedua, dapat memberikan keuntungan super berlimpah. Dari ancaman itu banyak beredar telur invertil atau KE sehingga pembeli terancam takut membeli. Yang kedua, banyak telur horn yang pecah kalau ketika membawanya tidak hati-hati. Satu butir telur horn tetap pecah terhitung lumayan rugi, apalagi banyak telur yang pecah. Yang ke E yaitu target pasar. Target pasar dari usaha ini adalah seluruh masyarakat, baik mahasiswa, pelajar, maupun umum, khususnya ibu rumah tangga. Yang F yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasarannya yaitu keliling dari toko ke toko lain. Yang kedua itu publikasi. Dan yang terakhir menyebarkan info di sosial media, di Facebook, WA, dan lain. Yang ketiga itu rencana pengembangan usaha. Langkah dilakukan jika usaha ini mulai berkembang dan tingkat permintaan tinggi adalah dengan mematenkan produk Dok Pindot, serta mempertahankan keunggulan dan kualitas produk, memperluas jaringan usaha dan pemasaran. Pemateri selanjutnya yaitu Mas Sakti. Silakan Mas Sakti. Assalamualaikum, terima kasih Mas Dwi atas pergantian pemateri. Nah, saya adalah pemateri yang terakhir di presentasi kelompok saya. Sehingga, untuk di slide ini di bab 3 metode penelitian. Di metode penelitian ini ada beberapa tahap sampai 5, yaitu yang pertama tahapan persiapan, yang kedua tahapan promosi, yang ketiga tahapan evaluasi, tahapan penjualan, yang keempat tahapan evaluasi, dan yang terakhir metode. Nah, metode apa nih yang dibuat? Yaitu metode survei dengan responden pedagang pengecer yang menjual telur ayam ras di pasar tradisional, pedagang, pengumpul, dan peternak. Oke, next. Nah, di bab 4 ini ada biaya dan jadwal kegiatan. Untuk yang pertama itu ada anggaran biaya. Jadi setiap kita berjualan, kita mengambil telur, lalu kita memasarkan, itu ada biaya perawatannya. Yang pertama itu ada bahan habis pakai, kayak contohnya kantong plastik.
peralatan penunjang timbangan, peralatan penunjang seperti timbangan, peti atau box dan tray. Yang ketiga ada sewa lisensi. Sewa lisensi ini seperti tempat ya, kayak kita menyewa tempat. Dan keempat, yang terakhir ada lain-lain, kendaraan, perawatan kendaraan dan listrik. Nah, di beberapa jenis pengeluaran ini ada biayanya. Bahan kantong plastik 150, peralatan penunjang 825, sewa lisensi 2.502. Nah, di ketentuan di ketentuan PMKK itu ada berapa persennya, tapi tentunya saya kurang ingat ya. Mungkin untuk next atau di akhir video ada pertanyaan. Oke, untuk next slide. Nah, ini adalah untuk jadwal kegiatan. Jadi untuk di jadwal kegiatan ini yang ada 4. Yang pertama itu pengambilan telur di kandang, promosi dan pemasaran, pendataan list pelanggan, pelaksanaan pendistribusian. Nah, sehingga di bulan pertama itu kita itu akan ada 4 orang. Di kita sendiri itu ada pembagian pengambilan telur di kandang. Terus habis itu si A dan si B itu promosi dan pemasaran dan sebagainya. Oke, untuk next slide. Oke, sudah selesai ternyata. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam mempresentasikan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada kelompok saya, bisa menghubungi salah satu kelompok saya nih. Untuk info CP dan lain berikutnya nanti ada di deskripsi video ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.